Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Marilah pada pagi hari ini kita mau ibadah, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau ke satu pujian yang mengatakan sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi.
kita beribadah secara online, tidak tetap muka, tapi saya dengan percaya kita senantiasa dalam naungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Untuk itu kita mau angkat satu pujian yang mengatakan Allah bangkit. Selamat
Kita buka satu pujian yang mengatakan semua baik. Karena apapun yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, semuanya baik, semuanya terbaik, semuanya indah. Kita buka satu pujian semua. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bersua kembali di dalam kitab kita pada saat pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh berbahagia sekali pagi hari ini. Walaupun saya hanya bisa menyapa lewat online, tetapi saya yakin dan percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan yang akan saya ambilkan dari Matius 7 ayat yang pertama hingga yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Hal menghakimi, janganlah kau menghakimi supaya kamu tidak dihakimi,
Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ayat yang ke-6, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik memoyak kamu. Ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Maka seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi jika kamu jangan tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perikop sebelumnya di pasal yang ke-5 dan yang ke-6, di sana diceritakan ataupun memberikan penjelasan kepada kita tentang diri pribadi ataupun jati diri seorang Kristen. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop sebelumnya, di dalam pasal yang ke-5 dan yang ke-6 yang pernah saya sampaikan juga, bahwa Yesus memberikan standar yang tinggi kepada kita. Karena standar yang dipakaikan oleh Kristus adalah standar Kristus itu sendiri, sehingga kita harus mempunyai watak sama seperti Kristus. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau dulu kita sudah belajar tentang firman Tuhan, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan mewataki watak Kristus, mewarisi sifat Kristus, maka yang di dalam pasal yang ke-7 ini mengimplementasikan bagaimana kita menerapkan watak pribadi Kristus yang ada di dalam diri kita ini untuk hubungan kita dengan masyarakat di sekitar kita, penerapan di dalam kehidupan nyata kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam pasal yang ke-7 ini Yesus berbicara tentang hubungan orang Kristen dengan orang lain dan dengan Bapa kita yang ada di surga. Yang pertama, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan nas ini tadi, di dalam Matius 7 ayat yang pertama hingga yang ke-5, itu menggambarkan ataupun menjelaskan bagaimana untuk kita sebagai anak-anak Tuhan mengimplementasikan diri kita yang mewataki watak Kristus terhadap saudara seiman kita. Di dalam ayat yang ke-1 hingga yang ke-5, di sana tentang hal menghakimi. Yesus berfirman, mengajarkan kepada kita bagaimana
kita tidak menghakimi terhadap sesama kita. Di dalam ayat yang pertama Tuhan katakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kalau kita lihat banyak sekali di dalam anggota masyarakat kita, di dalam kehidupan nyata kita sehari-hari, banyak orang yang dihakimi maupun orang yang menghakimi. Banyak orang-orang yang merasa dirinya ini benar dan melihat orang lain itu tampak selalu salah. Sehingga banyak orang pada saat sekarang ini merasa dirinya ahli surga, sedangkan orang yang lain adalah orang-orang yang pasti akan dicampakkan ke dalam neraka. Banyak orang menghakimi saat sekarang ini seringkali di dalam kehidupan nyata kita. Contoh nyata yang sangat sederhana, mungkin di lingkungan kita sering, terutama ibu-ibu yang sering ngerumpi tanpa disadari, seringkali ngerasani tonggone, mengatakan ini, menjustis bahwa apa yang dia lakukan salah, menjustis apa yang diperbuat itu tidak menyenangkan dan yang lain sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengatakan bahwa ketika kita tidak mau dihakimi, bahasa sederhananya yang orang lebih arani ojo ngarani. Kalau tidak mau dihakimi, jangan menghakimi. Kalau kita tidak mau orang lain itu melakukan perkara yang tidak menyenangkan pada diri kita, ya kita jangan melakukan perkara yang tidak menyenangkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana di sini dikatakan kita seringkali merasa bahwa diri kita ini tanpa kita sadari seringkali kita menghargai pembenaran di dalam hidup kita. Kemudian kita menghakimi orang lain. Kita tidak pernah mau mengintrospeksi diri kita, sehingga dengan mengintrospeksi diri kita, kita tahu. Sehingga di dalam nas ini dikatakan bagaimana mungkin kita mau mengambil selumbar atau balok selumbar di mata orang lain, kalau balok di mata kita itu masih tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-12 sungguh nyata dinyatakan bahwa apa yang ingin kita terima, apa yang ingin orang perlakukan kepada kita, baiklah itu yang kita perlakukan terhadap mereka. Di dalam ayat yang ke-12 Tuhan firman katakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga pada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, perlakukan orang lain seperti kita mau diperlakukan. Kalau kita ingin orang lain tersenyum kepada kita, tersenyumlah dahulu kepada mereka. Kalau kita ingin dihormati oleh orang lain, oleh banyak orang, maka hormatilah mereka. Jika kita mau dibantu oleh orang lain, maka bantulah terlebih dahulu orang. Maka semua yang akan kita kerjakan akan kita terima. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengajaran Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita tidak membalas apa yang kita terima, kebaikan yang kita terima dari orang lain. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk terlebih dahulu kita melakukannya. Jadi
kita sebagai anak-anak Tuhan, Yesus inginkan kita melakukan terlebih dahulu, bukan membalas, tetapi kita melakukan. Bukan membalas kebaikan, tetapi kita melakukan kebaikan. Bukan kita membalas orang yang memberi berkat kepada kita, tetapi kita melakukan terlebih dahulu memberi berkat kepada orang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan inginkan seperti ini? Di awal saya katakan bahwa standar kita ini standar tinggi, karena standar kita adalah Kristus. Maka kita yang harus berinisiatif terlebih dahulu melakukan banyak perkara kebaikan untuk orang lain, tanpa kita berpikir untuk kita mendapatkan balasan dari apa yang sudah kita lakukan. Jika tadi kita ingin orang tersenyum kepada kita, maka kita harus tersenyum kepada mereka. Tetapi janganlah menunggu orang tersenyum dulu kepada kita, tetapi baiklah kita tersenyum dulu kepada mereka, maka kita akan mendapatkan senyum mereka. Hargailah dulu orang lain, maka kita akan mendapatkan penghargaan dari orang lain. Berkatilah dulu orang lain, bantulah dulu orang lain, doakan dulu orang lain, maka semuanya itu akan kita dapatkan. Itulah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadikanlah ada anak Tuhan yang tidak melakukan perkara-perkara yang demikian, maka dia tidak bisa masuk ataupun tidak bisa mengimplementasikan standar daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-7 Tuhan firman katakan tentang hubungan kita dengan Allah. Kalau tadi di ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-5 itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia, bagaimana kita harus bersikap supaya orang bersikap kepada kita. Di dalam ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan, mintalah maka kamu akan diberi padamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Ayat yang ke-9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya? Di sini mengapa Tuhan Yesus memberikan sebuah pengajaran bagi kita ataupun mengibaratkan bahwa antara kita dan Allah kita itu seperti hanya seorang anak dan bapa. Ini menggambarkan bagaimana Tuhan melihat kedekatan kita dengan Dia. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hubungan kita dengan Allah itu sebetulnya Tuhan tidak lagi menganggap kita hanya sebatas umatnya, tetapi kita telah diangkat menjadi seorang anak. Sehingga ketika kita meminta kepada Bapa kita, tidak perlu perantara, karena seorang dengan Bapa. Maka di sini katakan, mintalah maka akan diberi kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mengimplementasikan karakter Kristus di dalam kehidupan nyata? Yaitu yang pertama yang harus kita lakukan, seperti halnya sikap hubungan kita dengan Allah, bahwasanya semua itu akan dimampukan oleh Tuhan. Maka kita harus meminta pertolongan Tuhan, agar Tuhan senantiasa memampukan kita
untuk melakukan segala kehendak firman-Nya, mengimplementasikan karakter Kristus di dalam hidup kita. Karakter kasih, karakter yang memberkati, karakter yang welas asih, yang tidak suka menghakimi, yang tidak suka mencaci maki, yang tidak suka merasani, yang tidak suka perkara-perkara yang tidak Tuhan inginkan, perkara-perkara dosa yang lain. Dan ketika kita berada di dalam satu pergumulan, ketika kita mempunyai sebuah keinginan, maka firman Tuhan katakan, mintalah, maka engkau akan mendapatkan. Dengan jalan kita berdoa, meminta kepada Bapa kita. Tuhan inginkan hubungan kita dengan Allah itu erat seerat hubungan orang tua dan anak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam nas yang terakhir, di dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-12 ini juga disampaikan bagaimana Tuhan menganggap diri kita, menempatkan kita bukan pada posisi yang jauh, tapi pada posisi yang teramat dekat. Hubungan kita dengan Allah adalah hubungan keluarga, hubungan antara Bapa dan Anak. Sehingga Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah mulai saat sekarang ini, karena kita bukan orang lain bagi Tuhan kita, kita bukan umat dari Tuhan kita, tetapi kita anak dari Tuhan kita, kita keluarga dari Tuhan kita. Tuhan inginkan kita itu dekat, sedekat orang tua dan anak. Bagaimana cara kita mendekat? Teruslah bergumul dalam kebenaran firman Tuhan, teladani karakter Kristus dalam kehidupan nyata, sehingga kita bisa menjadi terang dan garam bagi dunia kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tidak saya kehendaki. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Allah kami yang Allah baik, kami mengucap syukur Tuhan, walaupun di ibadah online saat pagi hari ini Kau izinkan kami untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami Tuhan, bahwa kami ada bilangan orang-orang yang Engkau pilih Tuhan. Kami orang-orang yang telah Engkau angkat menjadi anak-Mu. Dan biarlah Tuhan kami meneladani teladan kasih Kristus dan karakter Kristus untuk kami terapkan, kami implementasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga biarlah Tuhan Engkau mampukan kami untuk menjadi teladan bagi siapapun orang-orang di sekeliling kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kami. Terlebih Tuhan, Engkau berkati jemaat di kami dan kami pada saat hari ini. Biarlah Tuhan, semua jemaat hari ini Engkau berkati dengan perberkatan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan mereka. Yang sakit kiranya Tuhan berikan kesembuhan, yang sedang dalam kelemahan Tuhan, mari Engkau beri kekuatan Yesus. Yang dalam kesedihan, kami yakin dan percaya Engkau akan turunkan roh penghiburan atas mereka. Terima kasih Tuhan atas segala berkat firman-Mu pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama angkat tangan kita, mari kita bersama-sama terima berkat sukacita dan damai sejahtera melalui persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua. Yang percaya katakan amin.